Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Yogi Febriandi dengan NIM 25150103 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata perkawinan dimaknai murni sebagai ikatan perdata, perjanjian antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama. Hukum perdata hanya memandang aspek keperdataan dan materialnya, harta kekayaan dan status hukum tanpa mencampuri urusan keagamaan. Dalam hukum perkawinan terdapat syarat-syarat perkawinan. 1. Syarat material. Syarat ini berkaitan dengan keadaan fisik dan kesiapan calon mempelai yang meliputi 1. Persetujuan kedua belah pihak. 2. Batas usia minimal. 3. Izin orang tua. 4. Larangan perkawinan. 2. Syarat formal. Syarat ini berkaitan dengan tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan, yaitu 1. Pemberitaan kepada pegawai pencatat. 2. Dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat. Selanjutnya kita masuk pada asas-asas perkawinan. 1. Asas monogami mutlak. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dalam waktu bersamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 27 KUH Perdata. 2. Asas persetujuan konsensual. Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan bebas dan persetujuan murni dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. 3. Asas persatuan bulat harta bersama. Berdasarkan pasal 119 KUH Perdata, sejak perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadi persatuan kekayaan antara suami dan istri, harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik berdua. 4. Asas kebebasan mengadakan perjanjian kawin. Pengecualian dari asas harta bersama, pasangan dapat membuat perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan mereka secara tegas yang dibuat sebelum pernikahan. 5. Asas perkawinan adalah lembaga keperdataan. KUH Perdata memandang perkawinan sebagai ikatan perdata di mana syarat sahnya meliputi kesepakatan dan pemenuhan tata cara pencatatan sipil. Sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, agar diakui oleh negara dan memberikan kepastian hukum, setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pondasi kesepakatan perikatan. Perkawinan dianggap sebagai perjanjian khusus antara dua individu yang hidup bersama. Syarat sah berdasarkan hukum di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan secara resmi. Harta benda perkawinan. Menurut pasal 119 KUH Perdata, sejak perkawinan dilangsungkan terjadi penyatuan harta secara otomatis. Harta gode gini di mana harta suami dan istri menjadi harta bersama kecuali jika perjanjian kawin yang mengisahkan harta sebelum menikah. Akibat hukum, perkawinan menimbulkan kewajiban bagi suami istri untuk saling memberi nafkah menurut keluarga serta memberikan kedudukan hukum yang jelas terkait status anak dan pewarisan. Sahnya perkawinan didasarkan pada asas perjanjian dan syarat administratif. Agar sah secara hukum, perkawinan harus memenuhi persetujuan kedua belah pihak, dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil dan memenuhi batas usia serta syarat material lainnya. Secara lebih rinci, syarat sah perkawinan menurut hukum perdata meliputi 1. Adanya kesepakatan konsensual, kedua belah pihak harus memberikan persetujuan murni secara bebas tanpa ada umur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. 2. Pencatat sipil. Perkawinan wajib dilakukan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat sipil agar diakui dan sah memiliki akibat hukum. 3. Batas usia merujuk pada pembaruan antara aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Nomor 1 Tahun 1974. Calon mempelai pria dan wanita minimal berusia 19 tahun. 1. Tidak ada larangan hukum. 2. Larangan poligami KUH Perdata menganut asas monogami. 3. Larangan menikah antara anggota keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah serta saudara kandung. 4. Adanya masa tunggu iddah selama 300 hari bagi perempuan yang perkawinannya sebelum putus. 4. Calon mempelai pria dan wanita minimal berusia 19 tahun. 1. Tidak ada larangan hukum. 2. Larangan poligami KUH Perdata menganut asas monogami.
3. Larang menikah antar anggota keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah serta saudara kandung. 4. Adanya masa tunggu idit selama 300 hari bagi perempuan perkawinan sebelum putus. Itu tadi penjelasan dari materi hukum perkawinan. Mohon maaf jika salah kata penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.